Putramu, apakah kamu mengajukan pertanyaan, padahal sudah tahu jawabannya? Melihat penampilan Qin Yichen, Wu Xiao tidak bisa menahan suaranya. Saya hanya berpikir bahwa hal ini agak tidak realistis. Jika ada benda suci seperti itu, tanah nirvana akan diratakan, bukan? Qin Yichen menggelengkan kepala, berkata. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu. Setelah mendengar ini, Wu Xiao mau tidak mau memutar matanya, dan kemudian merendahkan suaranya, berkata, Nirvana Land sangat menarik karena memiliki pesan kepada komunitas di intinya. Suku dunia. Tanda seru. Setelah mendengar ini, murid Qin Yichen tiba-tiba meledak menjadi siluet yang mengerikan, tiba-tiba muncul di benaknya. Saat menjelajahi reruntuhan 10.000 keluarga kekaisaran, dia mengetahui dari pesan reruntuhan bahwa ras tingkat sovereign yang pernah dikuasai ini dihancurkan dalam semalam, dan orang yang menembaknya ada di mulut Wu Xiao, Baun Rache. Dari pesan reruntuhan 10.000 bui keluarga kekaisaran, Qin Yichen mengetahui bahwa keberadaan yang menakutkan ditembak karena seseorang dari keluarga kerajaan jatuh ke dalam area 10.000 bui keluarga kekaisaran. Kematian tubuh anggota klan saja akan sepenuhnya memusnahkan ras tingkat penguasa untuk menguburnya. Betapa sengitnya komunitas ini, imajinasi saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Setelah keluar dari 10.000 reruntuhan keluarga kekaisaran, Qin Yichen juga menanyakan tentang klan keluarga di 4 tempat, tetapi pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun. Suku dunia, yang kuat dan menakutkan ini tampaknya bukan kekuatan di 10.000 benua suku. Saat ini, dia akhirnya mendengar berita tentang Kaizu dari mulut Wu Xiao. Dikatakan bahwa ada kekurangan jalan di benua 10.000 etnis. Di benua ini, bahkan jika Anda memiliki bakat bawaan yang tinggi, Anda tidak dapat menembus ke alam surga. Wu Xiao menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Kurangnya jalan. Mendengar ini, Qin Yichen sedikit mengernyit, meskipun dia tidak melihat pembangkit tenaga listrik teratas alam surga secara langsung di benua 10.000. Tetapi dia merasakan banyak keberadaan seperti itu di klan Phoenix. Anakmu, apakah kamu bertanya-tanya mengapa ada keberadaan seperti itu di Phoenix Clan? Melihat kulit Qin Yichen, Wu Xiao tertawa pelan, berkata. Qin Yichen mengangguk, beberapa keraguan di matanya. Tidakkah menurutmu lautan api 9 hari tempat klan Phoenix berada ada di 10.000 benua? Wu Xiao mengangkat alis sedikit, berkata. Bukankah 9 hari lautan api, bukan di 10.000 benua? Tanda seru. Setelah mendengar ini, wajah Qin Yichen berubah, dan bertanya dengan tidak percaya. Jika berada di benua 10.000, itu akan terasa lama bahkan jika disembunyikan lebih jauh. Wu Xiao menggelengkan kepalanya, berkata dengan senyum pahit. Alasan mengapa ras 4 dewa besar itu transenden bukan karena misteri mereka. Di mana mereka berada, ada hal-hal yang paling kurang di 10.000 benua. Mendengar di sini, Qin Yichen akhirnya memahaminya. Tampaknya pemahamannya tentang ras 4 dewa besar terlalu kurang. Tidak menyangka apa yang disebut ras 4 tingkat dewa besar ini, yang kemungkinan besar tidak ada sama sekali dalam film ini. Daratan. Apakah mereka ada di alam? Memikirkan langit untuk menonjol dari masa yang terlihat di klan Phoenix, Qin Yichen mau tidak mau bertanya. Aku tidak tahu, kecuali kalian bertiga, belum pernah ke ras 4 dewa besar. Tapi mereka seharusnya bukan bagian dari dunia. Wu Xiao menggelengkan kepalanya dan tidak memberikan jawaban yang positif. Meskipun dia mengetahui beberapa rahasia, itu juga sangat terbatas. Melihat ini, Qin Yichen tidak lagi bertanya lebih banyak. Tetapi saat ini, dia juga akhirnya mengetahui nilai gambar kuno di kelisan. Saya tidak tahu apakah yang disebut pohon suci nirvana itu ada, tetapi pesan yang dapat mengarah ke komunitas sudah cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik yang terperangkap di Earth Realm Peak menjadi gila. Earth Realm Peak, meskipun dapat mengungguli para pahlawan di benua 10.000 keluarga, tetapi jika Anda ingin memiliki kekuatan untuk membuat kagum 10.000 keluarga, Anda hanya bisa menjadi pembangkit tenaga listrik teratas realm surga. Selama terobosan mencapai pembangkit tenaga listrik teratas alam surga, bahkan keluarga kekaisaran Star Lion pasti tidak akan berani memprovokasi Anda dengan mudah. Saat ini, merasakan jalur mata yang berapi-api, Kelisan juga memiliki senyuman di wajahnya. Dia tahu daya tarik gambar kuno ini, jadi dia meninggalkan benda itu sampai akhir. Di aula besar, garis pandang menatap tajam ke sisa gambar di tangan Kelisan. Semua orang yang hadir tidak biasa, tetapi hal-hal yang berhubungan dengan pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm adalah untuk mereka semua. Memiliki daya tarik yang fatal. Meskipun tanah Nirvana menempati urutan pertama di antara 10 tanah terlarang besar, hal ini tidak memengaruhi ketamakan setiap orang terhadapnya. Semakin kuat benda itu, semakin besar risikonya, dan itu juga bisa menarik perhatian serakah yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun gambar kuno ini mungkin hanya terkait dengan inti Nirvana Land, jika Anda bisa mendapatkannya dan mempelajarinya secara mendalam, Anda mungkin dapat menemukan berita tentang Nirvana Divine Tree atau komunitasnya. Bayangkan. Hehe, pemilik gambar kuno ini, menggunakannya untuk pelelangan, sama sekali tidak membatasi apa yang harus ditukar,
Selama nilai yang Anda berikan cukup tinggi, itu bisa dimasukkan di dalamnya. Kelisan tersenyum ringan. Matanya melirik ke seberang aula, dan suara samar terdengar. Sekarang. Silakan mulai menawar. Saat suara itu jatuh, ada beberapa suara di aula besar. Jelas, banyak orang tertarik dengan gambar kuno ini. Aku punya 10 romutan. Tapi untuk sesaat, ada suara serak. 10 5 romutan. 20 buah. Setelah penawaran pertama terdengar, namun hanya dalam beberapa menit, suara penawaran tidak ada habisnya. Dan suasana di aula besar tiba-tiba menjadi panas. Harga lelang juga naik pesat di mata senyum Kelisan. Hampir semua orang tahu bahwa harga lukisan kuno ini tidak bisa mencapai harga segitu. Temukan pesan ke zona inti Nirvana, dan dapatkan Nirvana Divine Tree, atau pesan ke komunitas, maka kerugian ini tidak layak disebut. Pada titik ini, leluhur Guntur dan Wu Xiao masih duduk di sana, dan mereka tidak ingin berpartisipasi dalam pelelangan. Di bawah penawaran semacam ini, harga terus naik. Bahkan Qin Yichen harus kagum bahwa sumber keuangan di balik pukulan besar ini luar biasa. Hanya dalam 10 menit atau lebih, harga peta kuno telah meroket menjadi 50 spesies romutan. Harga ini, bahkan Qin Yichen, terasa agak menyakitkan. Untungnya, harga tersebut jelas di luar toleransi banyak orang. Oleh karena itu, semakin sedikit orang yang menawar. Namun, diketahui juga bahwa penawaran masih merupakan satu-satunya cara untuk benar-benar menjadi kaya dan mengesankan. Laki-laki,